Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ahmad. Saya bakalan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara-cara fungsi yang ada di aplikasi CorelDRAW ini, terutama khususnya bagi para pemula yang masih bingung dalam menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Jadi bagi kalian yang masih bingung-bingung CorelDRAW ya, ini adalah salah satu yang bisa saya bagikan tutorial kepada kalian agar kalian mudah dalam menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Saya nggak akan bakal lama-lama ya untuk pembukanya agar tidak terlalu lama juga. Oke, mari kita latihan ya. Yang pertama-tama adalah kalian harus membuat new dokumen, dan di sini saya sudah membuka aplikasi CorelDRAW-nya. Pertama-tama kalian harus membuat new dokumen. Klik. Nah, di sini terdapat beberapa pilihannya ya. Jadi pilihannya ada nama, ada preset destination, ada size, ada width, ada height, ada number of page, ada primary color mode, ada rendering resolution ya, dan ada satu lagi ya. Sebenarnya ini preview mode ini dibiarkan saja, tidak perlu di setting. Oke, pertama kalian harus membuat nama terlebih dahulu ya. Jadi nama fungsi ini fungsinya adalah dia untuk menamakan si layarnya ya. Jadi layar ini fungsinya untuk kalau kita ingin menambahkan layer ya. Misalkan ini kita buat dalam satu layar dulu ya. Misalkan saya kasih nama, kita kasih nama project lah ya. Anggap saja ini pembuatan karya kita pertama ya, project 1. Jadi nanti kalau misalkan kalian ingin membuat dokumen yang baru, maka kalian bisa menambahkan new dokumen lagi. Oke, ini kita kasih project 1. Preset destination-nya tidak usah ya, custom saja. Size-nya kita tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau di sini ada legal, ada letter, ada web page, ada full screen, ada A4, A3, A2 ya. Biasanya kalau untuk letter itu biasanya ukurannya lebih besar, terus kalau full screen dia lebih besar lagi ya. Photocard ini biasanya ID card foto ya, jadi kayak semacam kartu-kartu foto gitulah. Terus kalau untuk A4, A3, A2 ini seperti biasa kayak ukuran-ukuran kertas gitu. Kalau untuk kayak B1 itu kalau gak salah ya, dia untuk pembuatan ID card juga, cuman kebanyakan ID card itu masuk ke perusahaan. Nah, Japanese postcard juga sama seperti si ID card tadi ya, yang saya bilang ID card. Nah, terus kalau untuk B1 ya, saya masih kurang paham ya, B1 ini sampai 2 JIS gitu, saya kurang paham karena saya belum pernah mencoba untuk membuatnya ya. Jadi begitu ya. Dan F4 ini biasanya kayak seperti ukuran kertas A4 tapi ukurannya lebih besar gitu. Mungkin kita pakai ini saja ya, pakai A4 ya, tapi dalam bentukan posisinya berbeda ya. Mungkin kita pilih landscape aja ya, agar ketika kita membuat suatu desain dia lebih mudah untuk menempatkan satu titik ke yang lainnya. Nah, di sini width height ini dia untuk ukuran ya. Kalau height ini dia tinggi, kalau width itu ke samping lebar ya. Nah, di sini ada juga nih samping width height ini ada yang namanya centimeters, kilometers ya. Ada juga inch, millimeters, ada centimeters, dan masih banyak juga gitu ya. Terus kebanyakan itu membuatnya bentukan centimeters ya, atau pixel ini biasanya untuk dipakai dalam pembuatan poster, X-banner ya. Nah, jadi sebenarnya CorelDRAW ini fungsinya bisa juga untuk membuat macam-macam ya, banyak ya. Ada postcard, ada poster ya, ada kartu, ada X-banner, ada foto, ada macam-macam lah ya, banyak juga gitu. Ah, ya udahlah, kita pilih centimeter saja ya, karena untuk latihan saja. Nah, di sini di bawah centimeter ini ada landscape, ada portrait ya. Itu gimana kebutuhan kalian juga. Kalian butuh landscape, kalau landscape ini posisinya dia dalam kayak persegi panjang. Kalau portrait dia kayak seperti poster ya.
kita buat landscape saja ya. Kita klik landscape di bagian yang kanan ya. Untuk number of page ya, number of page itu jadi dia kayak misalkan kita ini kan dalam artian ini tuh baru page 1 ya. Page 1 itu jadi nanti kayak buat tempat si posisinya itu dia nggak terbagi dua, jadi cuman hanya satu gitu. Nanti kita kasih contohnya ya. Nah terus untuk privacy color mode ya, mungkin kita perlu CMYK saja, karena kalau CMYK ini biasanya dipakai untuk berwarna-warna campur ya. Jadi kayak kalau CMYK itu lebih ke semua ya, lebih ke semua. Jadi ada warna merah, ada warna apapun semuanya kecampur. Kalau untuk RGB itu kebanyakan hitam putih dipakainya ya. Kalau CMYK dia semuanya ya. Jadi semua warna itu akan masuk. Kita pilih CMYK saja. Untuk preview modenya dibiarkan saja, tidak perlu disetting. Kalau sudah kita klik OK saja. Nah, jadi tadi yang saya bilang itu si layar ini kenapa kita number of page hanya satu? Karena dia memiliki satu saja. Kalau number of page yang ada dua, maka dia akan menjadi terbelah, jadi terbagi dua, satu, dua, jadi ada kiri dan kanan, begitu ya. Langkah awal, kalian harus gimana kebutuhan kalian juga ya, dalam menggunakan aplikasi Corel ini. Kalian ingin membuat apa, ya itu kebutuhan masing-masing. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat new dokumen ya, misalkan kita ingin membuat new dokumen lagi, jadi kita ingin satu layar ini hanya satu desain, tapi si desain yang berbeda itu ingin di layar dua. Nah caranya gampang, kalian tinggal klik saja di bagian atas ya, di samping project 1 ya, di kanan. Karena project 1 ini tadi kita sudah buat ya. Kalau mau nambah-nambah layar lagi ya, membuat dokumen yang baru, kalian klik saja nih yang ada tanda plus ya, ada tanda plus ini di samping project 1 ya, di kanan diklik saja. Nah ini sudah ya, sudah muncul ya seperti ini. Nah, artinya apa? Ini adalah kalian membuat dokumen yang baru ya. Nah, karena tadi kita sudah membuat yang pertama ya, layar pertama yang dinamakan project 1, kita ingin membuat yang baru. Oke lah, kita mungkin biar beda, kita tulis saja ke project 2 ya. Kita tulis project 2. Oke. Ini sudah. Mungkin ini sama ya dengan project yang satu. Ya langsung gitu aja. Nah, otomatis dia ada dua ya. Jadi fungsinya new dokumen itu seperti itu. Ya, jadi membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi begitu ya caranya. Kalau sudah paham, kita hapus saja ya. Nah, kita ingin tahu nih apa saja fungsi-fungsi yang ada di kiri dan kegunaannya untuk buat apa aja ya. Kalau kebanyakan orang itu membuatnya dia kebanyakan shape, kebanyakan bulat ya, kebanyakan bentuk-bentukan objek gitu ya. Nah biasanya nih kalau ingin membuat sebuah poster itu biasanya dia memakai persegi panjang ya, dia biasanya memakai persegi panjang. Tetapi kalau biasanya orang ingin membuat stiker dalam berbentuk bulat, maka dia makanya bulat. Di sini tuh ada pick tool ya. Pick tool ini dia fungsinya untuk, jadi ketika kita ingin memindahkan satu objek ya, kita memindahkan, kita bisa menggunakan pick tool ya. Jadi misalkan kita sudah ada nih si gambar, kita sudah masukkan ke CorelDRAW, kita ingin pindahkan, nah kita harus perlu ke pick tool, karena pick tool ini fungsinya untuk mengklik si objek agar bisa memindahkannya gitu ya. Nah kalau di bawahnya shape tool itu dia fungsinya untuk, jadi kalau kalian sudah ingin membuat kotak ya, otomatis kan kotak itu dia ujungnya berbentuk lancip ya, tajam gitu ya. Nah kalau ini bisa dibuatkan lebih halus gitu, jadi pertama lancip ya, pertama tajam, ujungnya bentukannya tajam. Kita bisa men-settingkan memakai shape tool ya, memakai shape tool nih, untuk namanya juga shape tool, pasti alat shape ya, alat untuk mengubah objek ya, kayak shape itu.
Nah, terus kalau ini crop tool ya, itu untuk memotong objek, memotong apapun bisa. Kayak mau potong poster atau mau potong objek atau mau potong suatu gambar ya yang kita inginkan gitu ya. Nah, dia bisa pakai crop tool ya untuk memotong. Remove the areas outside a selection. Artinya kita ingin memotong ya, mengubah si objeknya ya. Jadi crop tool itulah fungsinya. Kalau untuk ini zoom tool, dia fungsinya untuk zoom out, zoom in, zoom out ya. Jadi kayak kalian pasti pernah ngalamin ya. Namanya zoom tool itu pasti kalian paham. Jadi tidak perlu dijelaskan. Nah, terus kalau untuk freehand tool, dia jadi kita ingin menggambar si garis ini ya. Jadi si garis misalkan dalam bentukan tanda tangan, bisa pakai ini ya, tanda tangan. Bisa juga pakai ini, misalkan tanda tangan ya. Nah, tapi dia lebih sulit ya kalau untuk memakai di aplikasi dalam pembuatan tanda tangan manual, memakai tools yang ada di aplikasi. Sebenarnya sangat agak susah ya. Nah, terus kalau untuk ini, dia semacam kayak artistik gitu. Jadi kita bisa membuat si garis ini bentukannya lebih beda gini misalkan. Nah, gitu ya. Jadi kayak brush gitu ya, kayak brush. Cuman dia bentukannya lebih ke random, acak-acakan gitu. Nah, kalau yang di bawah ini ada namanya rectangle tool ya. Rectangle tool ya. Nah, ini adalah fungsinya untuk membuat shape ya. Ini kita hapus dulu ya. Cara hapusnya adalah kita bisa klik pick tool dulu ya. Fungsinya untuk biar kita bisa menghapusnya. Oke, kita sudah klik pick tool ya. Kita langsung saja nih. Kita grup ya. Digabung ya. Kita klik tekan, tahan, kalau sudah lepas langsung klik delete pada keyboard. Nah, begitu ya. Nah, ini rectangle tool dia membuat shape ya. Misalkan kita ingin membuat kotak ya. Membuat kotak, dipencet, ditahan. Jika sudah sesuai dengan keinginan masing-masing, dilepas ya. Nah, bagaimana cara kita ingin membuat warna ini, shape ini menjadi warna? Nah, kalau sudah begini ya, otomatis dia tetap ke klik ya, tetap ke select ya. Nah, kalau sudah begini ya, kalau misalkan seperti ini misalkan, nah otomatis ini nih kita nggak bisa warnakan. Nah, nggak bisa ya. Nah, makanya kita perlu ke pick tool terlebih dahulu ya. Nah, kita klik, langsung kita klik warna di bagian samping begitu ya. Terus kalau kita ingin warna kita ingin kembali seperti semula ya, tidak ada warna, gampang ya. Tinggal klik saja ininya pakai pick tool, klik. Lalu di sini ada tanda seperti kotak X gini ya. Jadi ini artinya dia untuk menghilangkan warna ya. Nah, kita klik tombol mouse pada kiri sekali saja. Nah, hasilnya begini. Jadi ketika kita ingin mengulang kembali ya, warna kita menjadi kosong, maka tinggal seperti itu saja. Oke, selanjutnya ini kita hapus dulu ya. Mungkin mudah-mudahan kalian paham ya caranya. Nah, terus bagaimana kita ingin membuat bulat ya. Nah, di bawah shape ini ya, di bawah kotak ini ada yang namanya bentukannya seperti bulat. Nah, kita klik namanya ellipse tool ya. Jadi ini adalah merupakan circles ya. Draw circles and ellipse by dragging in the drawing window. Nah, artinya dia membuat circles ya. Jadi berbentuk bulat. Circles adalah lingkaran bulat. Jadi kalau kita ingin membuat bulat, kita tinggal ke situ saja, klik saja, lalu kita tahan, lepas. Nah, sama seperti caranya yang tadi, membuat kotak ya. Itu ya, mudah ya. Karena kebanyakan kalau orang desain itu pasti membutuhkan yang namanya shape tool atau circles ya. Kebutuhan dalam membuat poster atau dalam membanner dan lain sebagainya. Sama seperti ini adalah
polygon tool ya. Sama seperti tadi, cuman dia berbeda bentukannya. Kita hapus saja dulu. Kita ingin misalkan yang tadi ya, kita Ctrl Z ya, kita kembali lagi. Kalau misalkan kita ingin membuat gradasi, caranya mudah. Kalian tinggal klik saja dulu, objeknya klik dulu ya. Tapi tahap awal adalah kalian harus membuat si objek ini jadi warna ya. Karena kalau tidak ada warna, itu kalian tidak bisa menjadi gradasi. Karena apa? Karena ini belum ada warnanya. Biasanya kalau gradasi itu dia harus bersifat warna ya, terhadap semua objek itu harus bersifat warna. Oke, kalau sudah kita klik, kita warnakan terlebih dahulu ya. Kita warna terlebih dahulu, terus kita ke gradasi ya, karena kita ingin membuat gradasi ya. Ini gradasi, kalau mau gradasi ya, gradasi itu jadi kayak kita membuat si bayangan objek tersebut gitu. Jadi kita membuat gradasi warna ya. Caranya adalah kalian pergi ke bawah yang ada ini kayak bayangan gini ya, namanya drop shadow tool. Apa itu drop shadow tool? Drop shadow tool adalah kalian ingin membuat si gradasi, atau dibilangnya bisa juga membuat si bayangan objek tersebut. Jadi kita klik saja ya. Seperti ini ya. Kalau misalkan kita ingin merubah si arah gradasinya, saya tinggal klik saja ini hitam ini, kita putar, set, beres ya. Begitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin ini ya mengecil si gradasinya agar tidak terlalu keluar, ya kita bisa ini ya, ini pencet, ditarik ke bawah. Kalau mau semua sisi ada gradasi, kalian harus ke arah si line-nya ya, harus ke arah line-nya. Line itu apa? Itu adalah garis objeknya. Jadi kayak ini nih. Nah, ini kan garis nih. Ada garis-garis hitam. Nah, itu namanya lines ya. Lines itu artinya garis. Nah, kalau mau lebih tebal, ini kita tinggal klik ini saja. Nah, ini jadi kita mainkan saja. Jadi kita mainkan saja, terus sesuai dengan selera masing-masing gitu. Oke. Terus kalau kalian ingin, ini kita hapus dulu ya, karena kita ingin latihan yang lainnya. Ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin membuat transparan, ya, transparan kita buat dulu nih si kotak ini ya, kita buat dulu lah ya, kita buat dulu shape ya. Ini sudah ya, sudah kita buat. Nah, kita ingin ke si posisi ini nih, ke tengah-tengah yang ada di layar ini ya. Kita ingin posisi tengah itu, kita klik saja di keyboard ya, klik P. Nah, jadi dia mengarah ke posisi tengah di layar ini. Nah, terus gimana cara kita buat transparan? Transparan sama ya seperti cara membuat gradasi, dia harus bersifat warna dulu. Ya, karena kalau bersifat kosong gak akan bisa menghasilkan yang berbeda ya. Jadi dia tidak akan ada hasilnya ya. Jadi kita harus bersifat warna dulu. Jadi harus tahu nih si benda-benda ini atau objek itu harus bersifat warna terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita misalkan kita kasih warna merah atau kuning lah ya, yang enak warna oranye. Nah, ini sudah ya. Klik di bagian bawah drop shadow tool ya, ada bentukannya seperti gelas ya. Kayak seperti apa ya, ini saya juga kurang paham gitu lah ya. Nah, ini ada namanya transparency tool ya. Partially reveal image areas underneath the object. Nah, dia fungsinya untuk apa? Untuk transparan. Transparan tuh jadi kayak semacam transparan tuh warnanya lebih ke apa ya? Lebih
lebih kosong, jadi kayak mau ke kosong gitulah ya. Jadi kayak misalkan ini itu baru satu objek ya, jadi kita ingin membuat dua objek ya. Mungkin kenapa kita harus buat dua objek berhadapan atas dan bawah, karena kita biar tahu nih membedakan hasil mana nih antara transparan dan tidak transparan ya. Gitu. Jadi misalkan kita buat dulu ya satu lagi. Jadi kita buatnya di depan ini ya. Kita buat di depan ini, kita klik saja. Nah, kita menggantikan warna abu. Dia kan otomatis nih si kotak orange ini ya, kotak orange, dia kan terhalang dengan objek yang warna abu-abu ini. Nah, makanya dia itu berada di bawah si abu-abu itu. Nah, apa tadi saya bilang dia berhadapan, karena kita biar tahu nih hasil dari si transparannya gitu. Ini kita kasih transparan ya, kita kecilkan terlebih dahulu, kecilkan dikit. Nah, otomatis si oranye ini terhalang. Kenapa? Karena dia berada di bawah, sedangkan si abu-abu ini dia berada di atas. Mungkin kita geser dulu ya. Nah, cara ungroup ini adalah kalian bisa klik salah satu terlebih dahulu, klik, tekan shift, ditahan, dipencet yang oranye-nya. Nah, kalau sudah lepas saja, lalu kita geser. Nah ya, jadi seperti ini ya, biar lebih enak dilihatnya. Nah, kalau sudah begini ya, ini kita langsung saja membuat si transparan ya. Transparannya sudah ada, kita klik saja mana yang mau ditransparan, oranye atau ini. Kalau saya sih lebih memilih yang abu-abu ya. Abu-abu kita klik sekali. Nah, biar kita tahu nih, oh ternyata hasilnya beda ya dengan si oranye sama yang abu-abu antara depan belakang gitu. Kalau gini, nah ini tuh tandanya dia sudah transparan. Transparan ini dia karena memiliki warna yang kosong. Nah itu transparan gitu. Jadi begini ya, mudah ya. Sebenarnya mudah ya teman-teman. Kalian tinggal banyak pemahaman belajar tentang koridor saja ya. Sebenarnya ini koridor ini semenjak saya SMA ya, sudah lama ya koridor sudah ada. Ya, cuman baru zaman sekarang aja yang baru banyak make ya. Kalau sudah jadi begini hasilnya ya, kalau sudah ditransparan ya. Jadi begitu yang mudah banget buat teman-teman, tidak sulit. Oke, terus apa lagi ya? Kira-kira yang kalian harus pahami apa ya? Oke, ini kita tidak usah hapus dulu ya. Kita mau tahu nih, kalau kalian sudah membuatnya suatu desain yang kalian sudah membuatnya di aplikasi Coreldraw, mau Coreldraw berapapun ya, versi berapapun, kita mau tahu nih antara perbedaan save dan export. Kalau save, dia fungsinya hanya untuk menyimpan file di komputer kalian. Kalau export, fungsinya aja untuk file-file yang siap dipakai nih ya, kayak mau kecetak, kayak buat ngirim ke teman gitu ya, kayak hasil JPEG pun bisa kalau ekspor ya. Nanti saya akan bahas di situ ya. Jadi fungsinya adalah seperti itu kalau ekspor ya. Kayak kalian ingin membuat poster ya, poster dibuat di Coreldraw, kalian ingin cetak, itu kalian harus ke export bukan ke save as. Karena ekspor itu dia untuk menghasilkan file-file yang langsung dipakai, yang siap dipakai itu. Saya akan membahas bagaimana cara ekspor dan save ya. Nah, seperti tadi yang sudah saya bahas, perbedaan antara save dan export ya, maka langsung saya praktekin saja ke kalian agar kalian mungkin ingin paham ya bagaimana cara save dan export. Kalau save ya, gampang ya caranya, kita tinggal klik nih. Klik yang ada di file. Ini ujung kiri ya teman-teman. Ujung kiri ada file, klik, kita mau save ya, kita klik save as ya. Kita klik save as. Save as dan save itu beda. Kalau save hanya file yang sudah tersimpan kita pakai, terus kita ingin save ya agar nanti ketika kita pakai file lagi, file mentahnya itu kita pakai lagi, dia tetap ya, tidak terhapus yang sudah kalian upgrade, sudah buat yang baru dari file itu diteruskan gitu. Kalau save as, kalian misalkan ingin membuat penyimpanan file yang baru, yaitu nama save as. Nah, jadi
mungkin kita ke save as saja ya. Mungkin saya simpan di dokumen di percobaan ya di sini ya. Ini karena namanya tadi project 1 ya, sudah nama project 1, di save aja langsung CDR ya, karena mentahannya harus berbentuk format CDR. Kalau misalkan ke yang lain ya, kalau misalkan yang lain itu nanti kalian masuk ke aplikasinya itu misalkan dari PDF ke Corel itu nanti agak sulit, takutnya tergantung laptop masing-masing atau komputer masing-masing. Kadang ada yang PDF ini masuk ke Corel bisa, nah ada juga yang PDF masukin ke Corel itu gak bisa, jadi ada yang bisa ada yang gak bisa ya. Nah beda-beda tuh, hati-hati ya. Jadi kalau saran saya lebih amannya kalian menggunakan format CDR Corel Draw ya. Corel Draw. Oke, kalau sudah langsung saja save ya. Ya. Nah, ini otomatis kita lihat dulu ya. Kita bisa lihat file yang tadi kita sudah simpan ya. Kita lihat dulu ya. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, tadi saya sudah save, melakukan save as ya, save ya. Nah, sudah tuh ya, sudah kesimpan. Jadi save itu save as dan save as itu fungsinya begitu ya. Nah, kalau untuk export ya, export pertama-tama kalian harus paham dulu, jangan langsung kalian melakukan ekspor, karena kalau melakukan ekspor tapi ini masih kosong, biasanya dia akan terlihat seperti ini nanti hasilnya ya. Oke lah, saya coba ya biar kalian mengerti ya, kalian mengerti. Nah, biasanya kalau ekspor ya, biasanya ya. Tapi kalau di sininya tidak, ini kan fungsinya dia untuk posisi tempat kayak poster ya. Kalau dia misalkan poster kita awal-awalnya ini layar ukurannya begini, tapi kita ingin buat poster lebih gede dari ini, nah nanti dia ekspornya dia bakal kepotong ya. Karena kalau ketika ekspor itu nanti yang keambil hanya di area sekitar sini saja, tidak boleh melebihi ini gitu ya. Jadi harus hati-hati ya antara ekspor ya, antara ekspor yang benar dan ekspor yang salah, harus hati-hati, harus bisa mengerti ya. Nah, caranya supaya kita tidak bisa terlihat ini ya, mungkin saya akan membuatnya terlebih dahulu ya seperti ini ya, karena ini masih kosong ya, karena ini masih kosong ya. Oke, saya buatkan dulu ekspor ya. Ekspor ini dia ada dua tempat ya, ada dua tempat button ya, ada yang di sini, ada yang di file ya, ada dua tempat ya. Kalau mau lebih cepat ya, cara yang pertama adalah kalian tidak usah ke file ya, langsung saja nih yang ada di sini ya, langsung saja klik export ya. Klik export nih, ada nih. Kalau ini fungsinya buat import, kalau ini export. Nah, import dan ekspor itu kalau import dia memasukkan objek-objek dari penyimpanan di drive Anda ya. Kalian masukkan ke sini nih. Nah, itu bisa pakai import. Kalau ekspor dia hanya menghasilkan si desain yang kalian buat tuh ya. Nah, karena ini kita sudah buat ya. Kita ingin menghasilkannya ya, menghasilkan menjadi JPEG atau PDF atau lain sebagainya. Nah, langsung ke ekspor saja nih, ekspor ya, klik. Nah, ini kan sudah ya, karena tadi penyimpanannya di file ini ya, di percobaan ya, kalian sudah di situ. Jadi boleh nih, kalau kalian mau namakan, misalkan namanya beda ya, biar nama file yang nama file ini ya, pada sebelumnya gitu ya, beda ya. Mungkin kita kasih nama nih, biar kalau project 1 nanti otomatis yang si file yang sebelumnya itu bakal kehapus. Jadi nama file harus berbeda ya, tidak boleh sama. Ya. Oke. Misalkan kita kasih nama Kita kasih nama percobaan 1 ya, percobaan pertama ya, percobaan 1. Percobaan 1 ya, percobaan pertama. Nah, kalau sudah dinama, kalian bisa memilih format ya.
format nih, ada banyak ya nama format, ada PDF, ada JPEG, ada PNG, ada apa ya, macam-macam banyak ya. Ada ELT, cuman saya belum pernah nyoba ya. Kayak WPG, WPD, WP5. Yang sering saya pakai adalah seperti JPEG, PDF ya, ada AI, ada PNG, ada PSD saya belum pernah ya, Adobe Photoshop, tapi saya belajar Adobe Photoshop ya. Saya belum pernah ya format-format yang begini, paling saya keseringan memakai format JPEG, PNG dan PDF. Ya. Sebenarnya kalau kalian ingin ingin melakukan ekspor, tapi biar si format yang dihasilkan itu bisa memakai ke aplikasi lain. Nah, makanya carilah di sini sesuai dengan nama aplikasi kalian. Kalau misalkan beda, itu tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi kalian harus paham nih, format-format ini harus paham ya. Jadi saya mungkin di sini pilih PNG ya, PNG saja ya. PNG atau PDF ya, atau PDF saja ya. Nah, PDF. Percobaan sudah ya. Percobaan satu sudah, kita klik export ya. Nah, di sini mungkin tidak usah ya. Karena sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau saya di sini hanya mencontohkan mengekspor menggunakan format PDF. Langsung saja klik OK. Oke, kalau sudah, ini sudah ya, tandanya sudah. Nah, ini kan karena tadi saya coba praktek ya. Karena ini sudah ya. Karena ini sudah diekspor ya, karena ini masih kosong. Nah, maka biasanya terlihat malah menyeluruh seperti ini nantinya ya. Nah, ini mungkin kita coba lihat dulu ya hasilnya ya. Tuh kan. Ah, hati-hati nih ya teman-teman, hati-hati. Jadi kalau misalkan dia di sini masih kosong ya, tidak terisi ya, biasanya dia akan menyeluruh, ekspor menyeluruh. Padahal di sisi lain pun tidak ada desain ya. Padahal yang kita hanya inginkan itu hanya sepotong, hanya sebatas dengan desain yang kita buat. Jadi harus paham ya. Oke, kalau mau biar tidak seperti ini ya, mana ya tadi ya? Oke, nah kalau misalkan tidak mau seperti ini ya, menyuruh gini, nah maka kalian harus yang tadi saya bilang, kalian harus tidak boleh kosong ya. Kalau biar nggak mau kosong, kayak kasih contoh nih misalkan. Nah, ini kan layar ini kan buat tempat posisi benda ya. Jadi kalau coder itu bersifatnya seperti itu ya. Kalau ingin biar tidak kelihatan di luar-luarnya, maka kita harus mengisi seluruh ini ya. Gitu. Jadi misalkan saya kasih warna abu ya. Oke. Nah, jadi kita bisa membedakan ya. Saya coba ekspor. Jadi kita bisa membedakan mana yang sebelumnya, mana yang barunya ya, yang barunya ini gitu ya. Nah, kita klik ekspor, coba ya, kita ekspor lagi, PDF lagi ya. PDF lagi. Cobaan kita kasih nama yang beda, percobaan 2 ya. Jadi percobaan yang kedua. Percobaan 2. Percobaan 2. Ya, oke. PDF, oke ya. Nah, kita ke sini. Nah, ini sudah ya, sudah ada percobaan 2 dalam bentuk PDF tadi yang saya buat. Nah, jadi beda ya, teman-teman. Nah, ini harus diperhatikan nih. Kalian harus paham ya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai asal salah. Jadi kalian harus memahami betul-betul tentang CorelDRAW ya. Gitu. Jadi bagaimana ya biar kalian paham dalam memahami menggunakan aplikasi CorelDRAW ini, kalian harus sering-sering lah lihat tutorial ya. Banyak di YouTube ya tutorial. Boleh mau lihat video saya berkali-kali juga. Apa-apa kalau mau lihat tutorial saya ya. Karena saya bakal memperbanyak membagikan tutorial-tutorial ya. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi bagaimana cara agar kalian bisa paham? Sering-seringlah mempraktekkan atau melatihkan menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Sering-seringlah praktek dan
latihan dalam menggunakan aplikasi Corel ya. Nantinya kalian juga paham ya. Terus kita misalkan kita ingin membuat import ya. Kita ingin mengimport gambar ya. Ini kita hapus dulu. Mungkin kita hapus yang orange sama yang putih transparan tadi aja, yang abu transparan ya. Kita hapus. Ininya kita ganti warna putih deh ya, biar kayak terlihat kosong. Nah, gitu ya. Ini saya nggak hapus ya, karena kalau dihapus nanti takutnya seperti tadi lagi, jadi menyeluruh kelihatannya gitu. Oke, saya misalkan buat importnya itu membuat apa ya? Membuat misalkan import membuat si foto ya misalkan. Oke lah. Kita coba kita masukkan foto ya. Misalkan kita masukkan foto dulu. Oh ya, misalkan gambar wisata lah ya. Wisata misalkan. Wisata ya. Kan gambar wisata. Ya. Misalkan wisata nih. Oke. Kita ke gambar ya. Kita cari gambar wisata misalkan. Kita cari dulu yang pas ya untuk ukurannya sedang saja. Ukurannya sedang saja. Misalkan kita cari yang bagus yang mana ya? Misalkan coba yang ini. Oh jangan. Misalkan yang mana ya? Nah ini saja ya. Nah ini misalkan ya, kita download dulu. Kita disimpan tadi aja di file yang sama, kita simpan di file sama. Ya, kita simpan dulu. Nah ini sudah ya, sudah saya download ya. Nah cara mengimportnya adalah kita klik ke bagian import ya. Yang tadi cara pertama saja lebih mudah ya dibandingkan ke file terlebih dahulu, harus ke import ke sini, harus klik file terlebih dahulu ya. Itu cara kedua. Mungkin cara yang pertama lebih mudah ya. Kita langsung saja ke sini, tidak harus ke file terlebih dahulu. Nah, kita sudah ke sini ya. Kita klik import. Kita ke file yang tadi kita download ya, percobaan. Nah, sini sudah ada ya. Nah, ya teman-teman, jadi begini ya. Kalau mau posisi tempat ke tengah, tadi sudah saya coba kita klik. Cara posisi tengahnya yaitu klik saja klik P di keyboard. P. Nah, ya begini ya. Nah, jadi kalian harus tahu nih import tadi yang kita lakukan biar sama ya, biar sama antara ini. Jadi tidak boleh keluar nih ya, tidak boleh keluar. Yang tadi saya bilang tidak boleh keluar. Kalau keluar otomatis dia akan terpotong ya. Hati-hati. Jadi biar sama ya. Jadi kita nggak bisa klik langsung klik nanti gambarnya dia bakal berubah ya. Nah caranya yang simpel, kalian klik dulu ya si gambar ini, kita klik sambil Ctrl Shift ya. Kalau sudah kita klik di mouse ya, kita klik tahan. Nah jadi dia tidak akan menjadi kayak si gambarnya tidak akan berubah misalkan begini ya. Nah kalau begini kan otomatis jadi yang ketarik itu di kiri ya, bukan di kanan. Jadi si ininya lebih apa ya, lebih ketarik gitu ya. Jadi kalau saran saya ya, agar si gambarnya lebih kelihatan seperti semula ya, tidak berubah-berubah, maka klik Ctrl plus Shift ya. Jadi ditambah Shift, kita klik dua-duanya, keyboard dan mouse ya. Mouse yang ada di bagian kiri, bukan kanan ya. Jangan klik mouse di kanan, harus klik yang kiri. Atau kalau mau lebih enak sih biasanya klik Shift sih, klik Shift aja ya, tidak perlu harus Ctrl aja, langsung Shift aja. Kalau di Corel itu beda ya, tekan Shift sama mouse saja sudah cukup ya. Kalau saya belajar di Adobe Photoshop itu dia harus Ctrl plus Shift ya, dia harus dua itu, karena beda dengan aplikasi lain, beda ya. Nah tekan Shift ya. Kalau sudah begini, coba kita ingin melakukan export ya. Bukan export nih sama seperti tadi yang PDF, cuman kita lebih memilih yang ke JPEG ya, karena ini foto ya, kita ingin ke JPEG saja gitu.
Oke, kita ekspor, kita berubah formatnya ya menjadi JPEG, JPG, JPEG ya. Oke. Ini kita kasih nama apa ya? Oh iya, saya jelaskan terlebih dahulu. Kalau tadi kan PDF, ini kan namanya percobaan ya. Kita berubah dulu, coba ya, kita berubah ke PDF coba ya. Nah, ini kan PDF ya. Nah, jadi kita melakukan nama yang sama ya. Nama yang sama. Oke. Misalkan kita kasih nama yang sama ya. Nah, kalau namanya sama, kita berubah formatnya menjadi JPEG, dia otomatis bisa kebuka. Karena apa? Formatnya beda. Biasanya kalau namanya sama tapi si formatnya beda, namanya sama, si formatnya beda ya. Nah, itu biasanya bisa kalau namanya sama tapi formatnya beda ya. Itu bisa. Nah, karena apa? Karena beda format PDF dan JPEG itu beda ya. Oke, kita klik export, kita coba ya. Langsung saja already ya, yes ya. Nah, kita tunggu saja loading. Nah, jadi kalau JPEG itu biasanya JPEG, PNG ya. Biasanya dia ada tanda perintah terlebih dahulu sebelum oke ya ke kelanjutannya. Sebelum oke itu biasanya dia ada perintah dulu ya. Jadi kalau misalkan ini salah, nggak sesuai dengan keinginan kita, dia biasanya ngasih tahu terlebih dahulu ya. Jadi fungsinya perintah ini kita bisa tahu nih apakah ini hasilnya sesuai dengan kita atau bukan ya. Ya, kalau misalkan sudah sesuai dengan kita ya, langsung saja klik OK ya. Ini sudah sesuai ya. Langsung klik saja OK ya. Tapi sebelumnya ini ada kualitas, ada quality ya. Quality ini ada macam-macam, ada custom, lowest, ada low, medium, highest ya. Kalau saran saya kalau mau yang tinggi highest. Tapi tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau highest biasanya juga dia lebih tinggi size-nya ya, lebih tinggi penyimpanannya ya, lebih tinggi. Kalau misalkan emang kebutuhan kalian untuk lebih tinggi, maka pilihnya highest saja ya. Langsung saja OK ya. Oke, kalau sudah kita cek file yang kita sudah simpan ya. Kita cari ya. Cobaan 1. Oh, mungkin masih loading ya. Mungkin masih loading ya, karena nggak ada. Atau kalau misalkan nggak bisa, kita coba sekali lagi ya. Ini biasanya dia langsung ada ya. Kalau filenya beda biasanya langsung ada. Nah, tapi mungkin karena nggak ada ya, mungkin kita kasih nama lain saja ya. Feedback. Oke. Kita kasih nama percobaan 1. Percobaan 1 ya, tapi kalau masih nggak bisa, kita coba kasih namanya kita kasih namanya testing ya, testing. Oke, kita export. Oke, sudah. Ini kita kali highest dulu ya, lebih tinggi agar lebih bagus. Oke. Nah, jadi begini ya teman-teman. Jadi JPEG ini seperti ini hasilnya. Nah, jadi kenapa alasan saya tidak boleh keluar ya, saran saya itulah alasannya kenapa, agar dia bisa menyesuaikan dengan layernya ya. Jadi layer itu fungsinya dia buat tempat desainnya ya, tempat yang kita buat. Jadi tidak boleh keluar. Kalau Corel itu memang seperti itu sifatnya ya. Oke. Nah, jadi untuk cara-caranya mudah ya teman-teman, tidak perlu bingung ya. Banyak-banyaklah pelajari dan melatihkan sebuah aplikasi Corel ya. Nah, mungkin nanti saya akan lebih berbagi ke next cara pembuatan desain ya. Saya juga tidak hanya memberikan tutorial desain saja, tetapi memberikan sebuah tutorial yang lainnya ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya, cara menggunakan aplikasi Corel ya. Oke teman-teman,
Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jika kalian suka dengan videonya, like. Kalian ingin berbagi, share saja ke teman-teman atau terdekat dengan kalian. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah mampir juga di channel Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.